Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kandungan utama Al-Quran. Al-Quran mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari keimanan hingga persoalan sosial yang kompleks. Karena luasnya kandungan tersebut, para ulama mengelompokkan isi Al-Quran ke dalam beberapa tema, agar lebih mudah dipahami dan diajarkan. Salah satu kandungan utama adalah akidah atau tauhid. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dibuktikan melalui tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, misalnya penciptaan langit dan bumi, dan juga pergantian siang dan malam. Selain akidah, kandungan utama lainnya adalah syariah atau hukum. Al-Quran memberikan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Ini mencakup ibadah seperti sholat dan puasa, serta aturan sosial seperti pernikahan, warisan, dan juga keadilan. Namun, hukum dalam Al-Quran tidak hanya berisi tentang perintah dan larangan, tetapi ada nilai di baliknya. Misalnya, perintah zakat tidak hanya tentang kewajiban, tapi juga tentang kepedulian sosial dan pemerataan ekonomi. Kandungan utama Al-Quran yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia berdasarkan keadilan dan kejujuran yang mencakup cukup luas, mulai dari jual beli, utang piutang, hingga kerjasama dalam berbagai bentuk usaha. Yang keempat yaitu akhlak. Akhlak adalah tema yang menekankan pada pembentukan karakter dan moral manusia. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan amanah, yang sebagian besar dicontohkan secara nyata melalui kisah hidup para nabi. Yang kelima yaitu kisah sejarah. Tema ini berisi penceritaan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, dan beberapa kaum lainnya. Kisah-kisah ini bukan sekedar catatan sejarah masa lalu, melainkan sarana untuk mengambil pelajaran, terutama mengenai kesabaran dalam menghadapi ujian serta cobaan. Yang terakhir yaitu berita masa depan. Tema ini berisi gambaran tentang kehidupan di akhirat, termasuk hari kebangkitan, hari pembalasan, surga, dan juga neraka. Tujuan utama dari pemberitaan ini adalah membangun kesadaran moral pada diri manusia, bahwa setiap tindakan yang dilakukan di dunia memiliki konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan tauhid dan syariah dalam Al-Quran. Tauhid dan syariah adalah dua pondasi utama yang ada dalam Al-Quran. Tauhid berperan membentuk keyakinan dasar dalam hati, sementara syariah berperan mengarahkan bagaimana keyakinan tersebut tidak dijalani dalam kehidupan nyata. Inti dari tauhid adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Keyakinan ini ditegaskan secara langsung dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa keesaan Allah adalah pondasi yang menjadi dasar dari seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Menariknya, Al-Quran tidak hanya menyampaikan keesaan Allah sebagai sebuah perintah saja, tetapi Al-Quran justru mengajak manusia untuk berpikir, mengamati, dan merenungkan alam semesta sebagai bukti nyata atas keesaannya. Pergantian siang dan malam, serta proses kehidupan yang berjalan begitu rapi, semuanya dihadirkan sebagai tanda-tanda yang mengarahkan akal manusia untuk sampai pada satu kesimpulan, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Sementara itu, syariah merupakan wujud nyata dari keyakinan yang telah ditanamkan melalui tauhid.
Syariah mencakup dua dimensi utama. Yang pertama yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dan yang kedua yaitu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah. Ayat ini menggambarkan bagaimana syariah menyatukan dua dimensi tersebut dalam satu perintah. Syariah dalam Al-Quran tidak hanya sebagai perintah dan larangan, tapi di balik setiap aturannya terdapat tujuan yang ingin dicapai, baik itu untuk kebahagiaan individu maupun untuk menjaga keharmonisan masyarakat secara luas. Meskipun bersumber dari wahyu, syariah tidak bersifat kaku atau statis. Terdapat ruang bagi syariah untuk berkembang dan beradaptasi mengikuti perubahan zaman, selama prinsip dasar seperti keadilan tetap dijaga dan tidak dilanggar. Secara keseluruhan, hubungan antara tauhid dan syariah bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tauhid memberikan dasar dan alasan mengapa seseorang harus taat kepada Allah, sementara syariah memberikan bentuk nyata dari ketaatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Al-Quran tidak hanya mengajarkan apa yang harus diyakini oleh manusia, tetapi juga menuntun bagaimana seharusnya seseorang menjalani hidupnya berdasarkan keyakinan itu. Oke, melanjutkan dari pemaparan pemateri pertama, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang muamalah dan akhlak dalam Al-Quran. Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, kerjasama, dan berbagai bentuk interaksi sosial baiknya. Di Al-Quran memberikan pedoman agar seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Di salah satu larangan yang sangat diletakkan adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini tidak hanya berlaku pada penipuan yang besar, tetapi juga pada tindakan yang sering dianggap sepele, seperti menyembunyikan catat barang saat berjualan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan di era digital saat ini, penipuan online dan manipulasi data juga termasuk perilaku yang bertentangan pada prinsip muamalah dalam Islam. Selain muamalah, Al-Quran juga menetapkan pentingnya akhlak. Akhlak menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90. Nilai-nilai akhlak yang diajarkan Al-Quran meliputi kejujuran, kesabaran, rendah hati, menjaga ucapan, serta menghormati sesama pada masa sekarang. Penerapan akhlak dapat terlihat dari cara seseorang berinteraksi di media sosial, menyampaikan pendapat dengan santun, dan menghargai perbedaan pendapat. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa muamalah dan akhlak tidak hanya dipisahkan. Muamalah mengatur apa yang dilakukan manusia, sedangkan akhlak mengatur bagaimana cara melakukannya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang kisah sejarah, masa depan, dan pengamalan dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisah sejarah beserta masa depan dan pengamalan yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga memuat berbagai kisah yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kisah-kisah tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sarana pendidikan yang mengandung hikmah dan nilai moral. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Yusuf. Dari kisah tersebut, Nabi Yusuf misalnya kita dapat belajar tentang kesabaran, keteguhan hati, dan pentingnya menjaga keamanan meskipun menghadapi berbagai ujian kehidupan. Walaupun kisah-kisah tersebut terjadi pada masa lampau, nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga saat ini. Kondisi dan bentuk tantangannya mungkin berbeda, tetapi hakikat masalah yang dihadapi manusia seringkali memiliki satu kesamaan. Al-Quran juga memberikan gambaran tentang masa depan, termasuk adanya pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan bahwa sikap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8.
Selain itu, Al-Quran menghadirkan gambaran tentang surga sebagai motivasi untuk berbuat baik dan neraka sebagai peringatan agar manusia menjauhi kemaksiatan. Bagian terakhir adalah tentang pengamalan dan pengamatan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong umat Islam untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, untuk mengamalkan semua yang dia telah pelajari dengan yang contohnya melalui sikap jujur, adil, tanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Dari kesimpulan dari makalah kita yaitu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Al-Quran tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah melalui tauhid dan ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia melalui muamalah dan akhlak. Kisah-kisah sejarah yang terdapat dalam Al-Quran bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sumber pelajaran yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Begitu pula dengan berita tentang kehidupan akhirat yang menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran juga mengajarkan bahwa tujuan mempelajari ilmu bukan hanya untuk dihafal atau diketahui, tapi juga lebih penting adalah memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya mengajarkan apa yang harus diyakini, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia bersikap, berinteraksi, dan menjalani kehidupan dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.